Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala beserta tua-tua dan para ahli Taurat, serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah Dia!" Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu Dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9.
Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam seanggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Minggu Palma. Bacaan Injil dari perayaan hari ini menampilkan 2 kisah dari Yesus yang mungkin berbeda bagi kita. Namun bagi gereja, kedua kisah itu tidak dapat dipisahkan. Kisah yang pertama menampilkan peristiwa Yesus di Yerusalem. Dia dieluk-elukkan sebagai raja oleh orang di sekitarnya, termasuk di dalamnya para rasul dan mereka yang mengikuti dia selama perjalanan. Kita juga melakukan hal yang sama hari ini. Dengan palma di tangan kita berarak bersama Yesus sambil bernyanyi, "Hosanna, terpujilah Putra Daud, Raja Israel." Di sini tentu ada perasaan bangga dan sukacita, sebab kita mengiringi perjalanan Raja kita, Yesus Kristus. Akan tetapi, gereja mengajak kita untuk terus berjalan bersama Yesus dalam kisahnya yang kedua. Kisah kedua ini adalah kisah yang panjang yang bercerita tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang tadi kita alu-alukan sebagai Raja. Kisah sengsara Yesus dimulai dari pengkhianatan Yudas Iskariot hingga Yesus dimakamkan. Kalau kita lihat lagi keduanya dan bandingkan, sungguh keduanya berbeda. Yang satu suasananya gembira, yang lain tentang derita dan sengsara.
Tetapi sesungguhnya apa yang mau disampaikan kedua kisah ini kepada kita dan mengapa keduanya disatukan? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kedua kisah yang berbeda suasananya disatukan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus yang kita elukan sebagai Raja itu hendak melakukan perjalanan sengsaranya. Dalam perjalanan sengsara itu, Dia akan mengalami pengkhianatan, penderitaan, wafat, dan dimakamkan. Ini perjalanan Yesus yang paling sulit, perjalanan yang mendatangkan pilu dan derita yang paling ngeri. Raja yang kita elukan itu akan menderita dan wafat. Lalu, apakah kisah sengsara ini sebuah kegagalan? Tentu tidak. Apabila ini sebuah kegagalan, maka sia-sialah iman kita. Kisah sengsara dan wafat Yesus sejak dahulu dilihat oleh gereja sebagai sebuah pengorbanan dan kasih Allah yang tiada batasnya bagi umat manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya yang paling besar dan paling agung melalui sengsara dan wafat Yesus. Dan melalui kisah sengsara dan wafat ini, gereja hendak menyatakan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mati untuk kita. Yesus berkorban untuk kita yang beriman kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Mengikuti Kristus berarti mengikuti Dia hingga perjalanannya yang terakhir. Dalam hal ini, mengikuti Dia hingga wafat di salib. Ini tentu bukan hal yang mudah. Lebih mudah rasanya berpaling dan melarikan diri dan mencari rasa aman. Tetapi Yesus sendiri mengajari kita untuk tidak lari dari penderitaan itu. Yesus yang kita elukan sebagai Raja, berani menghadapi penderitaan demi kasih-Nya kepada kita. Kita pun yang beriman kepadanya diajak untuk itu, sebab kasih selalu menuntut pengorbanan. Saudara-saudariku terkasih, dari perayaan Minggu Palma ini, pesan yang dapat kita ambil ialah, sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya masuk ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem adalah perjalanan kasih. Sebagai pengikutnya, kita diminta untuk tidak berhenti pada momen yang menyenangkan saja, di mana kita mengeluh-elukannya sebagai Raja. Kita harus berani menyertai Dia dalam jalan kasih-Nya. Kita harus terlibat di dalam perjalanannya. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya kepada kita. Sebagai pengikutnya, kita juga diminta melakukan hal yang sama, menunjukkan kasih kita dalam tindakan nyata. Apa yang dapat kita buat sebagai tindakan kasih? Di masa-masa yang sulit ini, di mana virus corona sedang melanda dunia, kasih yang paling nyata yang dapat kita berikan kepada sesama kita di masa yang sulit ini adalah dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker, tidak menimbulkan kerumunan yang dapat menularkan penyakit pada kita sendiri atau kepada sesama, dan bila perlu, menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana, selain karena urusan yang mendesak dan untuk kebutuhan hidup. Dengan tindakan itu, kita juga membantu tim medis dan para relawan yang berjuang mati-matian untuk kesembuhan setiap orang yang sedang mengalami penyakit ini. Bentuk kasih kita yang lain adalah berbagi perhatian dengan berbagi masker kepada mereka yang tidak mampu, dan bila perlu membuat aksi sosial, mengumpulkan dana untuk mereka yang mengalami kehancuran ekonomi atau bagi mereka yang telah kehilangan nafkah hidup karena kehilangan pekerjaan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga teladan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita yang beriman kepadanya
kita teladani, kita hidupi setiap hari dalam perkataan dan perbuatan yang benar, yang menandakan kasih kita kepada sesama dan kepada dunia ini, agar dunia ini dapat kembali sembuh dan semua bersukacita. Tuhan memberkati. Amin.